besar kasih setiamu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan hari ini buat kami, sehingga kami boleh mengucap syukur bersama-sama di rumah Engkau ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan izinkanlah bagi kami untuk kami bersekutu dengan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, nyatakan kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau, dan tuntun kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman kebenaran Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita semua, sehingga kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan, kebersamaan ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Wito. Kami persilahkan. Beliau juga salah satu dulu muda remaja sekolah minggunya juga di tempat ini. Ari. Salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali kembali ke rumah. Saya dibesarkan di GBT di tempat ini, lahir baru di tempat ini. Dan saya sekarang melayani di sebuah tempat yang dirasa sangat hijau. Banyak tantangan-tantangan dan resolusi-resolusi yang kami alami. Tapi kami bersyukur bahwa kita punya Tuhan Allah yang besar. Kita punya Tuhan Allah yang hebat, yang luar biasa. Hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ketiga. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan mengambil tema On Fire in Holy Spirit. Mari kita akan membuka di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu berfirmanlah, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu berfirmanlah, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang kepada Allah. Amin, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya. Karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dalam dunia teologi, seringkali ada satu kebenaran begini. Ada yang absolut, ada yang relatif. Dan jangan diganggu gugat. Yang absolut tidak boleh digantikan dengan sesuatu yang relatif. Tapi kalau kita melihat perkembangan gereja hari-hari ini, ada sesuatu yang bagi saya mengalami satu kemirisan yang luar biasa. Karena gereja lebih berpikir mengembangkan sesuatu yang relatif dijadikan sesuatu yang absolut. Itulah sebabnya gereja-gereja sekarang mengemas wajah diri dia dalam tampilan lahiriah dia. Ada begitu banyak kemudian tempat-tempat, ada yang gede, yang AC, kemudian dengan lighting yang begitu hebat, luar biasa. Gereja mengemas secara jasmani, sesuatu yang relatif. Tetapi sesuatu yang absolut di dalam gereja mulai ditinggalkan. Kebenaran tentang sesuatu yang absolut itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Sebuah meterai bagi gereja Tuhan. Apa itu? Kebenaran yang hakiki, yang absolut. Salah satunya adalah gereja tidak boleh tidak. Harus menempatkan Roh Kudus di dalam gereja itu sendiri. Gereja tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan mengalami pergerakan. Gereja tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan mengalami perubahan-perubahan secara radikal dalam hidup dia. Gereja yang tidak ada Roh Kudus, gereja itu yang akan stagnan. Gereja yang tidak ada Roh Kudus, gereja akan mengalami penurunan dalam segala aspek hidup dia. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang sesuatu yang absolut di dalam gereja, maka itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, gereja dan orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan itu seperti semak duri.
Suatu benda yang tidak memiliki nilai. Kalau gereja ada kemudian tanpa Roh Kudus, maka saya yakin gereja itu tidak akan mengalami hal-hal yang hebat, yang dahsyat. Hal yang supranatural menjadi natural itu seringkali tidak akan pernah ada. Gereja yang akan dan tidak ada Roh Kudus, gereja itu hanya menempatkan sisi natural, sisi natural, sisi natural. Itu sebabnya gereja tidak pernah mengalami sesuatu yang membuat orang itu mencintai Tuhan secara radikal. Gereja tidak pernah betul-betul kemudian melahirkan orang-orang yang berkata, ya Tuhan terhadap Engkau, ya Tuhan terhadap janjimu, ya Tuhan terhadap firman-Mu. Dan seringkali kita gagal. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita kembali kepada sesuatu yang absensi, sesuatu yang absolut. Bagaimana gereja harus diupayakan supaya dia seperti semak duri yang dikuasai oleh api Tuhan. Supaya gereja itu seperti semak duri yang dikuasai on fire in Holy Spirit. Gereja dikuasai oleh api Roh Kudus. Dan kalau gereja dikuasai oleh api Roh Kudus, maka gereja itu akan mengalami terobosan-terobosan rohani. Akan mengalami terobosan-terobosan pertobatan. Akan mengalami terobosan-terobosan sosial. Akan mengalami terobosan penuaian jiwa-jiwa yang besar. Revival akan terjadi luar biasa. Pada waktu Amerika Serikat, pasca Perang Dunia yang kedua, mengalami krisis ekonomi, mengalami krisis iman, mengalami krisis moral, mengalami krisis hal-hal yang luar biasa. Tidak ada signifikasi. Gereja tidak menjadi sumber jawaban. Gereja tidak memberikan sumbangsih. Gereja berdiam diri. Di antara kegelapan gereja yang tidak ada Roh Kudus, muncullah seseorang dan dia punya kerinduan yang antusias. Mulai dia ambil kursi dan dia mulai duduk. Dia mengajak teman-temannya, dia berkata, saya tidak bisa berdoa. Dan akhirnya dia berdoa sendirian. Sementara dia berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia minta Roh Kudus menguasai diri dia. Dan terjadilah lawatan luar biasa. Dia mulai duduk dan dia mulai berdoa. Dia mulai duduk dan mulai berdoa. Terus-menerus dia lakukan sambil berpuasa. Dan akhirnya revival terjadi. Pentakosta kedua terjadi. Dan akhirnya Amerika mengalami terobosan perubahan. Di mana gereja yang tidak dipenuhi Roh Kudus, maka gereja akan menjadi sumber kegelapan bagi sekeliling dia. Itulah sebabnya maka gereja perlu mengambil alih lagi sesuatu yang absolut, yaitu api Roh Kudus menguasai gereja. Orang percaya perlu mengambil sebuah kebenaran yang absolut, yaitu Roh Kudus harus memulihkan diri dia. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika gereja Tuhan, ketika api Roh Kudus memenuhi orang percaya? Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya melihat satu kebenaran yang dibukakan dan disingkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ketika gereja itu dipenuhi oleh api Roh Kudus, maka gereja itu atau orang percaya itu akan memiliki daya pesona yang menyimpangkan kebiasaan-kebiasaan lama seseorang. Alkitab berkata, seperti biasanya Musa menggembalakan domba. Setiap orang itu punya rute, setiap orang itu punya kebiasaan. Kita dilahirkan dari suku manapun juga, kita dibesarkan dalam sebuah budaya. Dan budaya membentuk rute bagi kita semuanya. Pada waktu kita marah, pada waktu kita emosi, kita memperlakukan orang lain. Pada waktu kita kemudian menyingkapi tentang masalah, semua dibentuk dalam sebuah rute, dalam sebuah kebiasaan. Semua orang punya kebiasaan-kebiasaan. Sama seperti Musa. Seperti biasanya Musa menggembalakan domba dia. Dia punya rute, dia punya jalan, dia punya kebiasaan. Tetapi percaya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika dia melihat sesuatu yang adikodrati supranatural berlangsung dalam kehidupan kebiasaan dia, dia melihat api yang menyala, yang memenuhi semak duri, dan dia melihat sesuatu yang janggal. Kenapa api ini tidak terbakar, tidak habis, tidak jadi abu? Maka Alkitab berkata, baiklah aku menyimpang. Jika gereja tidak dipenuhi oleh api Roh Kudus, jika gereja tidak dipenuhi oleh Roh Kudus yang begitu kuat, maka gereja tidak akan memiliki daya pesona yang menarik orang, yang menyimpangkan orang dari kebiasaan, dari rute lama dia. Orang tidak akan pernah dapat disimpangkan. Maka gereja dan orang percaya memerlukan api Roh Kudus lebih dari apapun juga. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya masih ingat pada waktu saya melayani masih remaja, masih pemuda juga. Saya suka melayani, biasanya menyiapkan kadang-kadang sound system, kemudian saya di overhead pada waktu itu OHP. Setiap kali saya lihat, setiap kali jam ibadah pagi saya sudah datang. Tapi Bapak dan Ibu Gembala Rehuel Hindratai sudah jam 5 itu sudah duduk
dan sudah berdoa. Saya pelan-pelan menata semuanya. Dan saya ingat itu semuanya. Itu tidak pernah saya lupakan dari sepanjang pelayanan saya sampai hari ini. Ibadah kami di Hotel Sahid Le Eminen di wilayah Cipanas. Setelah kami mengalami resolusi yang begitu kuat sekali. Dan saya berdoa puasa 30 hari bersama-sama dengan jemaat. Dan saya katakan demikian, Tuhan, saya tidak ingin lagi mencari hotel yang akan cari kami. Dan Tuhan menyatakan kebenaran itu. Jadi ibadah kami jam 9, jam 7 pagi saya suruh ada di dalam gereja. Saya mengambil gitar dan saya pujian penyembahan. Saya bilang begini, kalau saya tidak dijamah oleh Roh Kudus, pasti jemaat saya tidak akan dijamah oleh Roh Kudus. Kalau saya tidak merasakan hadirat Tuhan, pasti jemaat saya tidak akan merasakan hadirat Tuhan. Saya tidak ingin jemaat saya menjadi orang yang kurus kering dalam rohaninya. Maka saya harus berusaha sedemikian rupa. Bagaimana saya harus menghadirkan Roh Kudus. Jam 7 sampai 9 kurang seperempat saya akan pujian penyembahan. Dan kemudian disusul oleh pemain musik dan semua. Dan jemaat kemudian berbondong-bondong. Satu hari Bapak Ibu ada satu kesaksian yang luar biasa. Ada orang Jakarta, dia sedang sakit jantung. Dia mengalami satu sakit jantung yang luar biasa dan dia harus dioperasi dan kemudian harus dipakai ring sekitar 7, dioperasi. Kemudian dia stres. Pada waktu dia stres, dia lewat di depan hotel kami. Pada waktu lewat di hotel kami lagi sedang pujian penyihan. Tiba-tiba Tuhan katakan, berhenti kau, sekarang kamu masuk di hotel. Dan pada waktu dia masuk di hotel, dia katakan, ada apa ini? Kemudian dia masuk ternyata di tempat kami beribadah. Begitu dia masuk beribadah, mulai dari dia masuk, sampai ibadah berakhir. Dia menangis luar biasa. Dan akhirnya dia pulang, dan di pulang itu Tuhan bekerja luar biasa. Setiap orang harus dikuasai oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan harus dikuasai oleh api Roh Kudus. Kalau kita tidak dikuasai oleh api Roh Kudus, gereja tidak akan memiliki daya pesona ilahi. Gereja tidak akan pernah menyimpangkan orang dari kebiasaan-kebiasaan dia yang salah. Seperti Musa melihat api yang menguasai semak duri. Seperti itulah gereja dan orang percaya. Kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan kuasai aku terus dengan api Roh Kudus-Mu. Tuhan kuasai aku terus-menerus dengan api Roh Kudus-Mu. Bawa api Roh Kudus-Mu. Buat aku memiliki daya pesona ilahi. WL yang bagus. Musik yang begitu tertata, bagus. Tapi kalau Roh Kudus itu ada dalam gereja, apa gunanya itu semuanya? Semua dikemas bagus. Bagus memang, harus demikian. Karena gereja harus diorganisatoris dengan bagus luar biasa. Tapi melepaskan gereja dari Roh Kudus, itu yang membuat akhirnya orang-orang Kristen mengalami kehancuran dan gereja mengalami kepenatan, keletihan, beban berat, stagnasi terus-menerus di dalam kehidupan pelayanan gereja. Dan gereja harus mulai berubah. Harus mulai berubah, pindah dalam rute yang baru. Rute di mana kita semuanya menikmati Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita mengulangi lagi pelayanan kita? Kita mengulangi pelayanan kita dengan tidak berdoa. Kita melayani pelayanan doa dengan tidak serius. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada satu kata-kata yang bagus dari Albert Einstein. Insanity is doing the same thing over and over again, expecting different result. Adalah sangat gila kalau kita melakukan sesuatu hal yang sama terus-menerus. Dan kemudian kita berharap ada perubahan yang maksimal, yang bagus, yang berbeda. Kita melayani Tuhan tanpa berdoa puasa. Kita melayani Tuhan tanpa persekutuan dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan tanpa mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita melayani Tuhan tanpa kemudian memiliki cinta kasih yang dalam. Kita melayani Tuhan tanpa persiapan yang matang, yang cermat. Kita melayani Tuhan tanpa kesucian, tanpa kekudusan. Kita melayani dengan kebiasaan lama. Dan kita berharap gereja kita mengalami terobosan. Gila. Kita melayani Tuhan, katakan Tuhan saya melayani engkau di gereja saya. Tuhan saya melayani. Tapi dengan rute yang sama, kebiasaan sama. Gila. Kalau gila karena Tuhan, kita cinta luar biasa, itu bagus. Tapi kalau gila karena kita melakukan dalam kebiasaan lama kita, itu adalah sesuatu yang bodoh luar biasa. Beberapa gereja mereka hanya memikirkan pelayanan yang sifatnya itu memuaskan daging untuk jemaat dia. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana memuaskan hati Tuhan. Bagaimana memuaskan Roh Kudus. Setiap orang harus diurapi oleh Roh Kudus.
Dan gereja Tuhan harus serius. Dulu setiap kali saya sekolah di SMA 3 di Jalan Agus Salim. Saya setiap kali pagi, kira-kira sekitar jam 4:30, pakai training, lari pagi, kemudian doa pagi. Piston, banyak ibu-ibu di situ. Setelah itu mandi di gereja. Pulang dari sekolah, kami janjian sama Prasetyo, kami janjian sama Simon, kita berdoa. Setelah berdoa memberitakan Injil, kemudian di rumah sakit, mendoakan itu semuanya. Jam-jam doa kami bersama dengan 3 teman kami itu terlalu banyak. Kami memberitakan Injil di daerah Madugondo, kami dilempari, tidur di lapangan, makan pepaya mentah. Tapi hati kami penuh dengan Roh Kudus. Ada banyak orang yang dilawat oleh Tuhan, ada banyak orang yang diubahkan. Jikalau gereja ingin mengalami terobosan ilahi, maka gereja harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan-pelayan Tuhan harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Menyiapkan firman sekarang ini sangat mudah. Anda bisa Google, ada penyediaan AI, begitu sangat mudah. Itulah sebabnya banyak persiapan khotbah yang tidak dibangun di dalam Roh Kudus. Tidak segar, sebab orang tidak dijamah oleh Roh Kudus sendiri. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Saya roadshow dengan pelayanan di Medan itu beberapa kali, termasuk dengan tokoh musik yang sekarang itu meninggal, Jack Marpaung. Satu saat kami melayani di daerah Sibolga. Waktu kami melayani di Sibolga, beberapa teman mereka tinggal di hotel. Saya bilang kepada pemimpin, saya ingin tinggal di tempat jemaat yang paling miskin. Akhirnya saya tidur di tempat jemaat yang miskin. Tapi ada sesuatu yang unik yang saya bagikan bagi Bapak Ibu semuanya. Hari Sabtu tiba, ibu itu kemudian mulai memasak begitu banyak. Dia udah setrika baju suami dan anak-anak. Dan kemudian malam bapaknya kumpulin kami. Dia berkata kepada anak-anaknya, besok kita akan ibadah. Mulai hari ini kita mulai berdoa dan kita harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi kemudian ada doa malam yang dipimpin oleh Bapak. Saya ikut. Dan hari itu, malam itu kami merasakan hadirat Tuhan. Besok paginya ibu itu kemudian bangun pagi-pagi jam 4. Dan kemudian dia sudah setrika, dia siapin, dia bangun nih anak-anak cepat mandi. Dan bapaknya berkata, hari ini kita ke gereja. Kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya gereja kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bayangkan kalau seluruh jemaat berpikir dengan progresitas rohani yang hebat luar biasa. Bayangkan kalau semua orang berpikir seperti orang tua dan bapak ini. Mereka dari tempat, mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bayangkan kalau gereja itu dihadiri oleh semua jemaat yang dari rumah sudah dipenuhi Roh Kudus. Bayangkan kalau gereja dipenuhi oleh orang-orang yang mempersiapkan diri dengan Roh Kudus. Tanpa ada jamahan pun, tanpa belum musik pun, akan ada kejadian adikodrati luar biasa. Seperti itulah yang saya alami pada waktu saya pelayanan di Sibolga. Semua orang musik belum menaikkan pujian, baru duduk tetapi lawatan sudah mengalir luar biasa. Orang bertemu dengan Roh Kudus, orang bertemu dengan kekudusan, orang bertemu dengan kebenaran, mereka diubahkan karena seluruh jemaat mempersiapkan dirinya secara serius dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa banyak gereja-gereja justru tidak membuat orang itu berbalik dan menyimpang dari jalan-jalan yang salah? Karena bukan Roh Kudus yang memenuhi jemaat dan bukan Roh Kudus yang memenuhi gereja. Pulang dari gereja, kita mengalami kepenatan. Kita pulang dari gereja, kita malah marah luar biasa. Karena di gereja lingkungan penuh dengan gosip. Karena di gereja penuh dengan orang-orang yang membicarakan tentang orang lain. Karena di gereja kita terus-menerus hanya melihat sisi-sisi kelemahan-kelemahan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak sibuk untuk memikirkan kelemahan orang lain, keterbatasan orang lain. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sibuk bagaimana dia mempermak diri dia supaya daya pesona ilahi lahir dalam gereja dan menyimpangkan orang, bertobat mereka semuanya. Musa mengalami pertobatan yang luar biasa setelah dia melihat semak duri yang dikuasai api Tuhan. Pikirkan lebih serius lagi. Jangan memikirkan sesuatu yang bersifat jasmani. Saya menata gereja saya
Saya menata dari mulai perintisan saya menata. Tapi saya bilang kepada seluruh jemaat saya dan para pelayan. Roh Kudus harus lebih kuat kehadirannya di gereja kita. Daripada kehadiran dari orang-orang yang mengemas itu semuanya. Hanya untuk membuat jemaat terpukau dan menjadi penonton. Saya tidak mau. Saya ingin Roh Kudus kemudian masuk dan hadir di dalam gereja. Mengerjakan sesuatu yang baru, menjamah, menyentuh. Dan membuat jemaat antusias. Menjadikan jemaat yang bergairah melayani Tuhan. Mencintai Tuhan, memberitakan Injil. Dan kemudian bergairah juga mensuplai gereja Tuhan. Supaya proyek-proyek misi bergerak luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan melakukan atau berjalan dalam rute-rute lama kita. Seperti Musa. Dan ingat baik-baik, jangan menjadi orang gila yang bodoh. Berharap sesuatu, tetapi kita semuanya tidak pernah mengalami terobosan. Nah, bagaimana caranya supaya kita semuanya dipenuhi api Roh Kudus dan membuat terobosan-terobosan? Saya yakin setiap orang yang dipenuhi api Roh Kudus, maka dia akan menjadi cerdas secara rohani. Dan cerdas secara rohani itu yang membuat dia memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian luar biasa. Saya membantu beberapa gereja-gereja yang mengalami penurunan. Saya punya modul sendiri. Jadi ada banyak gereja-gereja yang mengalami penurunan dalam kehadiran jemaat. Saya membantu mereka semuanya. Tapi lebih daripada itu saya tekankan satu hal. Yaitu kita harus menempatkan api Roh Kudus itu di dalam hidup kita semuanya. Itu yang pertama Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau gereja dan orang percaya itu dipenuhi oleh api Roh Kudus, maka gereja dan orang percaya itu akan menjadi agen kekudusan dari Allah. Pada waktu Musa melihat dan mulai mendekat kepada titik sentrum di mana semak duri itu dikuasai oleh api Tuhan, tiba-tiba kemudian keluarlah perkataan dari Tuhan, Musa berhenti, tanggalkanlah kasutmu. Sebab tempat tanah yang kamu injak itu kudus. Bayangkan kalau kita, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau ini adalah titik sentrumismnya. Ini adalah titik di mana api Tuhan menguasai semak duri. Musa mungkin berada di pojokan di sana. Tetapi di pojokan di sana ada radiasi dari kesucian dan kekudusan Allah yang dahsyat luar biasa. Begitu Musa mulai mendekat, apa yang terjadi? Maka Allah mulai berbicara kepada Musa, Musa, berhenti kau. Sebab tanah yang kau injak itu adalah tanah kudus. Gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kekudusan itu akan ada di dalam gereja. Yang dihasilkan dari gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang menjadi kudus. Yang dihasilkan gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang berubah dalam sifat karakternya. Yang dihasilkan oleh gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah gereja yang mencintai Tuhan luar biasa. Yang dihasilkan oleh gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang mencintai jiwa-jiwa dia. Yang dihasilkan oleh Roh Kudus adalah jemaat-jemaat yang mencintai gereja dia. Dia tidak akan pernah tergoda, terjebak untuk pindah dari gereja. Sekalipun ada begitu banyak tawaran-tawaran. Sebab Roh Kudus yang memastikan dia tinggal tetap di dalam gereja dia. Kalau gereja itu dipenuhi dengan api Roh Kudus, kekudusan Allah mulai meradiasi hidup kita. Mulai meradiasi sekeliling kita semuanya. Tanah yang jauh pun itu akan terradiasi dengan kesucian dan kekudusan Allah. Saya ingin mengingatkan ini menjadi sesuatu kebenaran. Kalau Bapak Ibu lihat perkembangan gereja ini, maka saya harus menangis. Gereja-gereja di perkotaan. Ada salah satu teman kami, waktu saya melayani di Jakarta. Di sebuah gereja yang sangat besar. Kemudian saya bertemu dengan beberapa orang yang katakan demikian. Saya tidak mau lagi di gereja di tempat ini. Karena semua pelayan-pelayanannya kelihatan indah, kelihatan bagus, kelihatan rohani. Saya melihat mereka semuanya begitu hebat luar biasa. Menampilkan sosok yang begitu rohani. Tetapi mereka terikat dengan lesbi. Mereka terikat dengan gay. Saya berharap gereja itu menjadi tempat kesucian. Saya kirimkan anak saya, remaja saya. Tetapi sekarang gereja merusak anak saya menjadi gay. Sekarang gereja merusak anak saya menjadi lesbi. Pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bertobat, yang tidak tersentuh oleh kesucian Tuhan. Dia akan terus-menerus mengembangkan dosa, kenajisan, dan kejahatan di dalam gereja.
Jangan berpikir dan bangga gereja dipenuhi dengan orang-orang yang kelihatannya melayani, tapi tidak dipenuhi api Roh Kudus. Karena mereka tidak akan pernah menjadi pembela dan pendekar kebenaran. Mereka tidak akan pernah menjadi pendekar kesuciannya Allah. Dan gereja harus mulai berbenah. Cara satu-satunya adalah gereja harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kebenaran kesucian Roh Kudus memenuhi gereja, maka orang dari gay akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dari lesbi juga akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tantangan kesucian kita sekarang ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun 80, 90, 2000. Kita bisa mengakses semua hal yang najis dengan cepat. Bahkan anak-anak kita semuanya. Kalau Bapak Ibu melihat dunia sosial kita sekarang, sudah tidak ada lagi sesuatu yang memalukan orang melakukan sesuatu yang najis di hadapan umum, dipertontonkan di hadapan umum. Dan saya harus mengatakan, gereja adalah tempat yang paling aman untuk menyembunyikan banyak dosa. So, gereja adalah tempat yang paling aman untuk menyembunyikan dosa, kenajisan. Berapa banyak hamba Tuhan mereka melakukan perselingkuhan? Menyembunyikan di balik mimbar itu jauh lebih aman. Karena tidak tersentuh. Pelayan-pelayan yang lesbi, pelayan-pelayan yang gay, mereka lebih aman di dalam gereja. Jikalau gereja tidak dipenuhi api Roh Kudus, kesuciannya Allah, kekudusan Allah diinjak-injak. Tapi kalau gereja dipenuhi api Roh Kudus Tuhan, maka kebenaran tentang kesucian Allah menyentuh, menjamah, dan orang itu mengalami pertobatan hebat luar biasa. Sampai itu yang harus terjadi di dalam hidup kita semuanya. Kalau urusan masalah kekudusan bukan hanya bicara tentang seksualitas pornografi. Berapa banyak dari gereja-gereja yang mulai berkembang dalam fitnah, hoax, penyerangan, ketidaktundukan terhadap otoritas pemimpin-pemimpin rohani. Ada begitu banyak. Kesucian itu bukan hanya dalam satu dimensi seksualitas, pornografi. Tapi roh pemberontakan dari jemaat kepada pemimpin. Dan kemudian keinginan untuk kita semuanya gila hormat, gila untuk dipuja. Itu adalah bagian dari sebuah kenajisan di dalam gereja. Pengembangan berita-berita fitnah, hoax di dalam gereja. Itu adalah pencemaran terhadap kesuciannya Allah. Pengkhotbah berkata lalat yang busuk. Itu akan merusak minyak pengurapannya Allah. Dan kalau gereja dipenuhi api Roh Kudus, maka gereja hanya akan berpikir tentang kesucian dan hadiratnya Tuhan. Penuhilah gereja kita. Penuhilah diri kita dengan Roh Kudus. Supaya radiasi kesucian Allah itu terasa kepada orang lain. Berdampak kepada orang lain. Berdampak dalam dunia sosial kita. Berdampak dalam dunia kerja kita. Berdampak dalam dunia kuliah kita. Berdampak dalam dunia rumah tangga kita semuanya. Mari kita mengupayakan supaya kita benar-benar menjadi orang yang dikuduskan dan menjadi agen kesucian dan kekudusan Allah. Saya kalau melihat ini jadi gentar. Sebab orang tanpa kekudusan dan kesucian Allah, dia tidak bisa melihat Allah. Kalau melihat Allah saja tidak bisa, bagaimana mungkin dia bisa masuk dalam kerajaan surga? Jangan tergoda hanya kita terampil untuk jasmani. Jangan tergoda kita mempersiapkan diri kita dengan seperangkat ketajaman, mengasah ketajaman berkaitan dengan kemampuan skill kita. Tapi kita tidak pernah mengangkat dan meninggikan, mempertajam, duduk diam bersama dengan Allah dipenuhi oleh api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Kisah Rasul itu adalah cerita tentang sebuah tema besar tentang Roh Kudus. Dan Bapak Ibu kalau melihat kisah Rasul ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh api Roh Kudus luar biasa. Dan kemudian tampillah seseorang yang namanya Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Seorang yang begitu hebat dalam kekejaman, kebencian, amarah. Tapi begitu dia ketemu dengan Roh Kudus, dia adalah orang yang mencintai Tuhan, mencintai kesucian. Dia mencintai jiwa-jiwa.
Orang itu kalau digerakkan oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang itu akan menjadi agen pengudusan. Berapa banyak orang-orang yang kemudian bertemu lewat pelayanan Paulus. Daerah Eropa itu adalah satu pelayanan yang dijamah radiasinya oleh kesucian Allah yang menguasai Paulus. Dan beberapa daerah Asia juga adalah satu pelayanan yang kemudian disentuh, dijamah oleh radiasi kesucian yang menguasai Paulus oleh Roh Kudus. Perlu energi besar untuk kita membangun kekudusan diri kita, dibandingkan kita memikirkan perubahan kepada orang lain. Energi besar itu tidak datang dari diri kita, tetapi datang dari Roh Kudus. Sekali lagi ketika kita berbicara tentang kesucian kekudusan, dia tidak hanya bersentuhan dengan seks, tapi hampir begitu banyak. Seorang anak laki-laki berbicara kepada banyak orang di depan jemaat. Ayahku adalah orang yang paling malaikat dan suci di hari Minggu. Karena dia akan memakai jas. Karena dia akan memasang tampang yang sangat suci. Tapi di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat, dan di hari Sabtu, dia adalah setan yang bergentayangan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia konsisten. Di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat, di hari Sabtu, juga di hari Minggu. Dia adalah malaikat karena kesucian Allah yang ada di dalam hidup dia semuanya. Kalau kita dipenuhi api Roh Kudus, maka radiasi kesucian dan kekudusan Allah yang memenuhi diri kita dirasakan oleh anak kita semuanya. Akan dirasakan oleh jemaat. Akan dirasakan oleh orang lain. Dan orang itu kalau benar-benar dikuasai oleh api Roh Kudus, kita tidak perlu banyak omong, orang akan tergerak. Karena api Roh Kudus itu telah menyentuh menjamah. Beribadah di tempat kami tidak semudah dengan Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu bisa beribadah dengan tenang, dengan enak, tanpa tantangan. Kami mengalami resolusi pindah dari tempat sini, pindah terus menerus. Rasa-rasanya capek, kami ingin punya tempat. Tapi justru ketika kami berada di tempat aniaya yang besar dan kami mulai berdoa dan kesucian Allah itu mulai terus bergerak. Kami mulai melihat perubahan-perubahan yang luar biasa. Saya tinggal di tempat di mana ada pesantren. Saya tinggal di tempat di mana ada pendidikan Muslim. Saya tinggal di tempat di mana ada tempat yang begitu sangat radikalis. Tapi waktu kami mulai membangun doa yang rutin dalam doa-doa puasa, tempat itu sekarang mulai mengalami perubahan. Dan kami lagi berdoa bersama-sama dengan jemaat. Ada satu tempat yang di depan pastori kami pakai untuk tempat ibadah yang bukan di gereja. Saya bilang, Tuhan, tempat itu kami rindukan untuk dijadikan gereja. Karena kami sudah melihat perubahan yang terjadi. Karena Roh Kudus yang memenuhi seluruh jemaat. Bayangkan kalau seluruh jemaat itu dipenuhi Roh Kudus. Saudara satu saja saya bicara. Satu jemaat dipenuhi Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan satu karunia penyembuhan saja. Apa yang terjadi? Begitu ada satu jemaat yang punya kemampuan, dikuduskan Allah, punya kemampuan untuk menyembuhkan. Begitu datang orang sakit dan sembuh, apa yang terjadi? Orang dengar, dia akan datang di gereja. Bayangkan kalau semua jemaat dipenuhi Roh Kudus. Dan dipenuhi dengan karunia-karunia yang besar dan hebat. Gereja ini sudah tidak muat lagi. Tapi kalau jemaat tidak dipenuhi Roh Kudus, semakin akan lebih banyak keluar. Semakin lebih banyak keluar. Kami sekarang ada jemaat-jemaat yang datang dari Jakarta. Pada waktu gereja kami sebenarnya bukan gereja yang besar. Walaupun kami ibadah di Hotel Bintang 5. Saya tanya kepada mereka semuanya, orang-orang yang di Jakarta itu lebih dari 25.
kenapa kamu rela jauh-jauh datang ke tempat kami Cipanas? Mereka hanya berkata gini, sebab saya merasakan Roh Kudus dalam gereja. Orang yang jauh akan datang di gereja ini. Karena radiasi kesucian dari gereja ini terasa bukan hanya di tempat ini. Di Magetan, di pelosok-pelosok, di Nglames, di tempat-tempat. Orang akan datang di tempat ini. Maka pastikan gereja kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kalau gereja itu dipenuhi dengan api Roh Kudus, apa yang terjadi? Kalau gereja itu dipenuhi dengan api Roh Kudus, maka gereja dan seluruh jemaatnya itu akan selalu prima segar, fresh, luar biasa. Dalam ilmu fisika dan ilmu kimia, semua benda yang berjenis atau bergenre kayu, itu kalau dibakar, kalau dikuasai oleh api, maka itu akan habis dan jadi abu. Tapi Alkitab berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Ketika api Tuhan itu menguasai yang berjenis namanya tanaman atau pohon semak duri, harusnya habis, harusnya jadi api, abu. Tetapi ternyata semak duri itu tetap segar, tidak terbakar. Semua orang yang dipenuhi Roh Kudus, kenapa orang itu jadi segar? Kenapa orang itu selalu fresh? Menghadapi masalah, menghadapi tekanan di dalam gereja pun bertemu dengan begitu banyak gesekan-gesekan, dia selalu fresh. Pengampunannya, kasihnya, cintanya kepada gerejanya. Fresh. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang itu bebas dari luka. Bebas dari sakit hati. Bebas dari amarah. Bebas dari egois. Orang yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus selalu segar. Selalu segar. Dan tidak pernah sedikit pun dia akan berpaling dari iman dia. Orang yang dipenuhi oleh api Roh Kudus, orang itu akan selalu fresh. Saya ingat salah satu tokoh yang namanya Kaleb bin Yefun. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Yosua pasal yang 14. Sementara waktu Kaleb datang kepada Yosua. Dan dia berkata, Yosua, Allah sudah memberikan kepadaku satu tempat. Dan berikan, walaupun itu penduduknya itu raksasa. Berikan itu kepadaku. Dulu waktu aku masih muda 45 tahun. Kekuatanku hebat. Sekarang 85 tahun kekuatanku masih sama. Seperti kekuatanku 45 tahun yang kemarin. Kenapa bisa fresh? Kenapa bisa segar bugar? Kaleb bukan hanya segar bugar fisiknya. Tapi Kaleb segar bugar di dalam iman rohani visi dia. Kaleb segar bugar dalam cintanya kepada Tuhan. Kaleb segar bugar pegang janji Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa melemahkan Kaleb. Tidak ada satupun yang bisa menjungkir balikkan Kaleb. Tidak ada satupun yang bisa memundurkan Kaleb. Roh Kudus yang memenuhi dia. Berapa banyak dari kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Dia adalah orang-orang yang akan bertahan di dalam gereja. Berapa banyak orang dikuasai oleh Roh Kudus? Orang itu yang akan mendampingi gereja dia di tengah-tengah kesulitan. Seberapa besar jemaat dipenuhi oleh Roh Kudus, maka disitulah kita akan melihat kesetiaan dari jemaat. Seberapa besar api Roh Kudus menguasai jemaat, dari situlah kita akan melihat komitmen besar dari jemaat. Kalau gereja itu dipenuhi dengan api Roh Kudus, maka gereja itu akan selalu segar bugar dan akan sehat. Sementara waktu saya melayani di Jakarta di satu gereja, saya kemudian tinggal di satu keluarga Chinese. Dia bilang, Pak Pendeta Yohanes tinggal saja di rumah kami ya. Oke. Setelah itu nanti kita berangkat bersama-sama di gereja. Saya diberikan satu tempat kamar yang cukup bagus. Pagi-pagi saya bangun sekitar jam 4, kemudian saya mulai berdoa. Jam 5 kemudian saya turun di tangga. Saya dengar satu suara yang pak, 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 pak. Saya kaget sekali. Ada apa ini semuanya? Kemudian saya mulai cari, sampai ini ada suara pak, pak apa? Aduh tenang aja Pak Pendeta. Itu si ibu. Setiap pagi dia pasti akan dikaca. Dia kemudian pakai lotion atau apapun, kemudian dia tampari pipinya, pak, 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 pak. Supaya segar, supaya fresh, kenceng. Orang menginginkan kesegaran.
Setiap Jumat malam, tempat kami Cipanas Puncak, aduh itu macetnya setengah mati. Mereka pergi ke Cipanas di puncak supaya seger. Orang lupa ada sumber kesegaran sejati. Yaitu Yesus, yaitu Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu dikuasai oleh api Tuhan, Bapak Ibu selalu segar. Anda tidak diperhatikan pendeta, Anda akan melayani dengan segar. Anda melayani dengan ucapan syukur, dengan tertawa, dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Karena Anda adalah orang yang segar, fresh. Anda diberi, Anda tidak diberi, itu tidak ada urusan. Karena Anda adalah orang fresh, segar. Tidak ada satupun orang yang bisa menumbangkan Bapak Ibu semuanya. Betul. Kami mengalami waktu-waktu bersama-sama dengan teman-teman di sini. Ada Om Gioksan. Terus kemudian ada Mas Indro, ada Pak Mas Heru, ada Pras, ada Simon. Kami naik sepeda sampai ke Klames, sampai ke Magetan, Madugondo, sampai ke Resek, tempat-tempat yang jauh. Kadang-kala nyampe di gereja pada waktu itu bisa sampai jam 12 malam. Tempat yang sangat jauh. Tapi kami pulang dan duduk di gereja, di depan gereja itu dengan sukacita, dengan fresh. Sebab apa? Roh Kudus. Kalau Anda diberi kepercayaan dan begitu melayani Anda sudah mulai turun. Anda kesal, Anda marah karena tidak dihargai. Api Roh Kudus tidak menguasai Bapak Ibu semua. Orang yang dikuasai api Roh Kudus, dia tahu dia segar. Tapi tahu dia Bapak Ibu, kadangkala memang banyak orang yang meredupkan kekuatan dari keprimabugaan kita. Yang pertama adalah zona nyaman. Waktu kita mengalami kesuksesan, kita sudah tidak lagi mencari Roh Kudus. Dan itu adalah masa-masa yang paling berbahaya. Karena apa? Karena di situ kita akan mengalami penurunan fresh bugaran kita. Kaisaran Romawi hancur dan rusak bukan karena perang. Tapi karena orang berada di dalam zona nyaman, sudah tidak ada daya petarung lagi, sudah tidak ada lagi daya perang lagi. Hancur dan rusak. Yang kedua karena tekanan. Tekanan yang paling berat dalam hidup kita semuanya, kemudian kita tidak dikuasai oleh api Roh Kudus, itu menghabisi energi, iman, rohani, cinta, ketergantungan kita kepada Tuhan. Akhirnya kita stres. Stres itu adalah kekuatan dalam diri kita yang kecil sementara masalah terlalu besar. Kita stres. Tapi bukan hanya itu juga. Kita merasa jenuh. Lakukan gini-gini terus. Orang yang berada dalam rute biasa, orang itu akan jenuh. Jenuh ini adalah kekuatan kita besar, masalahnya terlalu kecil. Sehingga kita jenuh. Kita nggak lagi punya gairah melayani Tuhan. Cinta Tuhan itu nggak ada lagi. Datang melayani pun ya udah seadanya aja. Saya memberi kepada Tuhan seadanya aja. Bukan sesuatu yang punya nilai lebih. Dan bukan hanya itu. Kadangkala komitmen kita yang berkurang sehingga kita tidak menjaga stamina ke fresh bugaran. Tapi satu kebenaran kalau kita dipenuhi oleh api Roh Kudus, maka kita pasti akan selalu segar. Iman rohani, cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada gereja kita, cinta kita juga kepada sesama kita, cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada suami kita dan anak-anak kita semuanya. Orang kalau tidak fresh, orang itu akan mudah berselingkuh. Orang itu kalau tidak fresh, kasihnya mengalami penurunan. Seperti berita yang viral. Seorang laki-laki yang kemudian tiba-tiba ternyata dia berselingkuh di belakang istri dia. Tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia makin cinta kepada istrinya. Sekalipun dia mengembang ke kanan, ke kiri, seperti Yeremia katakan. Ke kanan, kiri, muka, belakang, dia berkembang. Sehingga dia bertumbuh, menjadi gemuk. Dia tetap cinta, mengasihi pasangan dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya tidak akan perpanjang. Kalau orang itu dikuasai oleh api Tuhan, maka orang itu akan diberi nilai lebih. Semak duri itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dia bukan sebuah pohon yang memiliki komoditas untuk dijual. Semak duri itu bukan pohon yang memiliki kualitas.
Dia sangat rapuh. Jadi tidak ada satupun orang yang akan memakai untuk membangun sebuah rumah pakai namanya pohon semak duri. Enggak ada. Tidak ada satupun orang yang bikin kursi dari pohon semak duri. Enggak ada. Karena memang dia tidak memiliki komoditas untuk dijual. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa melirik semak duri ini. Karena memang dia tidak memiliki nilai jual. Jadi kalau kita melihat bahwa semak duri tidak memiliki nilai jual, tidak ada yang cari dia. Tidak ada yang mikirin dia. Tidak ada yang akan melihat dia. Tidak ada satupun yang kemudian akan menempatkan dia dalam fokus yang penting. Tidak ada. Tapi ketika semak duri itu dikuasai oleh api Tuhan, itu memiliki nilai lebih. Sampai Musa berkata, aku heran kenapa semak duri ini bisa menyala dan tidak habis. Semak duri itu kemudian membuat orang yang putra angkat Fir'aun yang kedua, yang menduduki posisi penting dalam kerajaan Mesir waktu itu sekarang mulai terpikat, terpesona, menyimpang. Karena ada nilai lebih. Yang diberikan Roh Kudus, yang diberikan api Tuhan kepada semak duri. Kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu, kita sedang diberi nilai lebih oleh Tuhan. Kita sedang ditangkat tinggi oleh Tuhan. Kita sudah dibuat untuk kita menjadi orang yang penting. Kita sedang dibuat untuk diangkat oleh Allah. Kita sedang dipermuliakan oleh Allah. Orang yang dipenuhi api Roh Kudus, orang itu diberi nilai lebih. Bayangkan kalau kita semuanya adalah orang-orang yang diberi nilai lebih. Maka ketika kita berbicara, ada nilai lebih yang kita keluarkan. Ketika kita bekerja, ada nilai lebih yang kita berikan dalam pekerjaan kita. Waktu kita mulai melayani, kita memberikan nilai lebih dalam pelayanan kita. Waktu kita bergereja, kita memberi nilai lebih dalam gereja kita semuanya. Waktu kita berkeluarga, kita memberi nilai lebih kepada keluarga kita semuanya. Waktu kita melakukan apapun juga, kita punya nilai lebih dalam gereja kita semuanya. Seorang pelukis handal namanya Leonardo da Vinci. Dia menginginkan dia punya meja kecil dan 4 kursi. Karena dia sibuk, kemudian dia minta tolong kepada tetangga dia. Karena dia dengar bahwa tetangga dia itu bisa membuat meja yang bagus sekali. Dia ketok pintu tetangga dia. Dan ketemu, Pak Leonardo da Vinci, kenapa tumben-tumbenan datang ke rumah saya? Tetanggaku yang baik. Bisa enggak kamu buatkan saya meja yang kecil, ukurannya segini, tingginya segini. Dan buatkan saya bukan hanya meja, tapi kursi juga. Oke. Kemudian tetangga dia segera mencari kayu yang sangat bagus. 2 hari kemudian, si tetangga itu udah menyelesaikan. Dan dia ketuk rumah Pak Leonardo da Vinci. Pak Leonardo da Vinci, kursi dan mejanya sudah jadi. Coba lihat, ambil. Begitu dia, waduh hasilnya keren. Hasilnya bagus. Tapi Leonardo da Vinci bilang begini, saudaraku, tetanggaku, aku tidak punya uang. Oh enggak apa-apa. Selidik punya selidik, ternyata tetangganya itu adalah seorang pelukis amatiran. Jadi 1 hari dia bisa melukis lukisan itu 10-15. Besoknya dijual, enggak laku-laku. Jadi kebetulan sekali ketika dia lihat Leonardo da Vinci datang ke rumah dia, kamu enggak perlu bayar untuk meja dan kursi. Sebentar ya. Dan kemudian pelukis amatiran itu pergi ke kamar, dia ambil kuas dan ambil cat. Gini aja Pak Leonardo da Vinci. Kan ini ada lukisan-lukisan banyak. Saya hanya minta Pak Leonardo da Vinci tanda tanganin aja lukisan saya. Hah? Cuman gitu aja? Iya, tanda tanganin aja. Dan benar kemudian Leonardo da Vinci tanda tangani lukisan-lukisan itu semuanya. Dan besoknya Bapak Ibu, ketika dia jual itu lukisan langsung ludes. Apa yang membuat lukisan itu tiba-tiba kemudian menjadi laku cepat sekali? Menurut Bapak Ibu, apa yang membuat lukisan ini laku? Tanda tangan dari Leonardo da Vinci.
Mungkin kita bukanlah orang-orang yang cukup memiliki potensial, dan mungkin kita tidak dilirik. Mungkin kita adalah hasil seadanya saja. Tapi tahu enggak Bapak Ibu? Anda semuanya. Itu ada tanda tangan Allah di dalam hidup Anda. Anda diberi nilai lebih oleh Tuhan. Setiap kita semuanya, kita diberi nilai lebih. Bukan karena kita pintar. Bukan karena kita cakap. Bukan karena kita hebat. Tetapi karena tanda tangan dari Allah lah yang membuat kita punya nilai dan harga yang sangat tinggi. Tawaran kepada kita semuanya sekarang naik lebih tinggi. Level up. Itulah sebabnya mengapa kita perlu Roh Kudus. Supaya kita bisa memberi nilai lebih dalam pelayanan kita. Kita bisa memberi nilai lebih kepada suami kita. Kita bisa memberi nilai lebih kepada istri kita. Kita bisa memberi nilai lebih kepada anak kita. Kita bisa memberi nilai lebih kepada gereja. Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan main-main. Kalau kita benar-benar dikuasai oleh api Roh Kudus, maka Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang besar. Bapak Ibu tahu enggak? Ada satu lukisan dari Leonardo da Vinci yang sangat melegenda, yang namanya Mona Lisa. Itu lukisan mungkin menurut kita sederhana ya. Tapi Bapak Ibu mau tahu harganya? Harganya itu 700 juta US dollar. Sekitar 9 triliun. Kalau Bapak Ibu diperdagangkan di hadapan Bapa kita di surga, Bapak Ibu harganya mahal. Bapak Ibu bukan cuma 9 triliun, lebih dari itu semuanya. Jadi mari kita serius memikirkan untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Mari kita serius minta hari ini. Anda tidak boleh menjadi jemaat yang biasa. Anda harus seperti di tahun-tahun 80-90 pada waktu saya menjadi orang Kristen yang baru diselamatkan. Saya melihat gereja ini menjadi gereja yang betul-betul luar biasa. Ada banyak jiwa-jiwa dukun-dukun itu yang diselamatkan di gereja kita. Saya masih ingat ketika beberapa dukun mereka mau menyakiti Bapak Gembala. Tapi mereka berhenti di hadapan pintu karena kekudusan dan kesucian Allah terlalu kuat. Sampai setelah ibadah baru disentuh oleh Bapak Rehuel Hendrata, mereka baru bisa bangun bangkit lagi. Karena api Roh Kudus yang sangat kuat di gereja ini. Anda adalah penerus supaya Roh Kudus bisa stabil ada di tempat ini. Ini waktunya kita mulai memikirkan ulang sesuatu yang esensi, yang absolut di gereja tempat ini. Api Roh Kudus. Pikirkan lagi. Kita bukan jemaat biasa. Kita bukan jemaat yang bisa duduk. Karena kita diberikan tugas besar. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh api Roh Kudus. Kalau Anda dikuasai oleh api Roh Kudus, yang supranatural itu akan menjadi natural tiap hari di gereja ini. Saya kadang-kadang kaget kalau melihat pekerjaan Tuhan di gereja kami. Selalu saja ada mujizat untuk setiap orang yang datang yang baru. Dan saya akan melihat gereja ini juga akan mengalami mujizat terobosan-terobosan iman rohani. Dana dan pembiayaan itu kecil kalau kita dikuasai oleh api Roh Kudus. Itu sangat kecil sekali. Menutup dari khotbah saya, kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 6. Itu salah ayat penutupnya. Sekali lagi Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Mari kita coba renungkan dengan baik-baik untuk kita bisa berpikir ulang lagi. Jadi saya harus meletakkan yang absolut di dalam gereja saya. Api Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita semua.